Oke, selamat pagi, pagi semuanya. Oke ya, kita mulai ya untuk sebentar. Ini kok gede amat ya sekarang. Oke, bentar ya. Oke, nah ini IG masalah lagi nih. Kemarin udah baik-baik aja ya. Baik, udah. Nanti IG ke YouTube aja ya. Oke, teman-teman kita hari ini hari apa ya? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu long weekend. Ini berarti adalah minggu minggu terakhir untuk bulan Juni ya, dan ya kita tahu lah ya market ditutup dengan merah. Oke, baik. Tapi kita nggak akan bahas itu karena nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas juga. Tapi selama ini yang kita bawa lihat itu adalah semua kayaknya baik-baik aja. S&P 500 sudah all time high, Dow Jones all time high, ya, Nasdaq all time high kan. Nah, ini tinggal menunggu bagaimana dengan indeks kita. Tapi ke depannya dari kesaksian atau testimoni yang dilakukan oleh Powell di depan Senat, di depan DPR, ya itu udah mengatakan bahwa mereka akan menunggu bagaimana inflasi Juli, Juni, Juli, ya. Nah, nanti kalau itu baik-baik saja, itu cenderung turun, ya mungkin ada peluang di September itu akan ada kena penurunan suku bunga. Jadi ya kalau kalau teman-teman lihat dari market, kelihatannya mereka memperhatikan untuk penurunan suku bunga. Jadi ya mungkin mereka akan jalan duluan ya. Oke, nah jadi kita nggak akan bahas itu, tapi saya mungkin akan mengambil hari ini untuk menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini saya cuma ulangi doang. Jadi semoga satu video ini cukup bisa menjawab ya, cukup bisa menjawab semua pertanyaan terutama buat teman-teman yang bertanya tentang apa sih itu trading dan lain sebagainya, terutama yang soal nyangkut lah ya, kenapa akhirnya memilih saham udah pilih bagus tetapi dia tidak naik-naik ya dan sebagainya. Ini saya mencoba untuk merekam banyak sekali pertanyaan di situ, dan ini sebenarnya pertanyaan yang cukup umum lah, umum yang ditanyakan. Jadi ya harusnya dengan satu kali pertemuan ini mestinya bisa ya, bisa kita jawab semua ya, moga-moga. Oke, nah tapi sebelum saya masuk, ini mungkin saya mau ingatkan adalah untuk coachingnya yang buat early bird, harga early bird yang 6,6 juta itu tinggal 2 hari lagi, terakhir tanggal 30. Jadi buat teman-teman yang alumni yang punya teman yang mau ikutan, mungkin teman-teman juga bisa kenalin. Ya, kalau misalnya mau ya ambil itu early bird-nya, mungkin akan itu ya cukup cukup menghemat jutaan ya. Oke, nah yang kedua adalah mengenai kopdar. Ya, kopi darat ini kita akan adakan tanggal 12 Juli. Jadi ini juga sama ya buat alumni maupun nanti yang bukan alumni yang mau ikutan, tolong daftar duluan karena kita tidak menerima pendaftaran di tempat. Dan tempatnya juga terbatas ya. Teman-teman juga tahu yang udah pernah hadir di Kopdar juga udah tahu bahwa tempatnya memang tidak gede. Jadi ya kalau memang udah full ya udah full. Kita mencoba untuk tidak sampai apa sampai mepet-mepet dan ya akhirnya nggak nyaman gitu ya. Oke, nah acaranya tetap sama di VNC. Jadi ini daerah Alam Sutra, daerah Geraha Raya sih sebenarnya, Geraha Raya Bintaro ya, di belakangnya Alam Sutra. Dan ini mungkin untuk Jabotabek ya, buat teman-teman yang di luar Jabotabek yang mau ikutan ya mungkin bisa ini ya, bisa bisa diatur waktunya ya. Itu dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Ya, ini untuk adminnya, teman-teman bisa hubungi admin ya, bisa hubungi Yuli ataupun adminnya, nomornya di sini ya. Oke, nah baik kita mulai ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang gampang-gampang dulu. Saya harus mulai dari mana? Ini kan adalah sebuah sebuah pertanyaan yang sangat-sangat mudah ya. Maksudnya mudah untuk kita yang sudah lama di dalam trading ya. Saya harus mulai dari mana ya kalau misalnya saya mau melakukan trading? Teman-teman mulai kayak yang kita udah bahas kemarin-kemarin soal bangun trading system segala macam kan. Kalau teman-teman mau bangun trading system mandiri, mulailah dengan satu sistem yang simple. Ya, satu sistem yang simple, satu sistem yang lu mengerti, lu paham gitu loh. Lu paham bagaimana cara bekerjanya. Sama halnya teman-teman kalau mau memulai sebuah bisnis, ya mulai dari mana? Ya mulai dari tempat yang lu tahu, lu kuasai kan. Ya, ya, kalau teman-teman mau kerja dari mana? Ya mulailah melamar pada posisi yang lu tahu bagaimana cara kerjanya. Ya, jadi
Ya kayak sekarang kan hampir boleh bilang banyak ya insinyur kerjanya jadi marketing. Ya boleh aja dia menjadi marketing, tapi marketing mungkin di kontraktor atau apa kan jauh lebih ini ya, jauh lebih nyambung dibandingkan dengan em, sekarang kan banyak insinyur atau sarjana teknik sipil ya, tapi kerjanya jauh dari itu kan, banyak sekali yang seperti itu. Nah, kalau di trading kita mulai saja dengan satu sistem yang sederhana sekali, yang lu tahu bagaimana cara menggunakannya, yang bagaimana cara apa bekerjanya sistem itu, ya udah mulai dari situ. Kemudian habis itu lu jangan lupa jangan langsung trading real kan, lu mulai dengan backtest ya, forward testing ya minimal udah ada hasilnya dari backtest itu berapa yang kita sebut sebagai winning rate. Nah, habis itu lu pakai. Ya, jadi minimal dalam backtest itu lu tahu bahwa oh sistem ini tidak sempurna 100% ya. Artinya ada potensi loss-nya. Tapi kalau misalnya dilihat dari keseluruhan dengan loss-loss yang ada, kalau dijumlahkan masih bisa dapat keuntungan. Ya sudah lu pakai aja dulu itu. Gitu ya. Jadi maksudnya jangan apa yang seperti bayangan di medsos ya media sosial. Lu pakai training system ini 100% win dan tidak pernah loss. Jadi lu udah lupakan dengan hari-hari loss lu, hari-hari merah lu dan lain sebagainya. Itu enggak. Tidak seperti itu. Jadi dunia realita itu tidak seindah apa yang teman-teman saksikan dalam media sosial ya. Nah, kemudian habis itu jangan lupa jangan lompat-lompat sistem. Ya kalau lu udah lompat, lu tidak akan berhenti untuk mencarinya. Jadi itu yang kita sering sebut sebagai cycle of doom kan. Lingkaran setan gitu ya. Ya udah pakai satu dua kali ya kemudian habis itu ada serangkaian loss. Ya kemudian habis itu bilang ya trading system ini nggak kepake, nggak ada gunanya. Jadi ya udah mulai ke tempat yang lain gitu ya. Jadi pilih satu dan kuasai satu. Ya ini yang ringan-ringan dulu saya biar kita bisa bahas banyak. Minimal modalnya berapa? Sebenarnya kalau diukur dari modal itu sebenarnya tidak ada minimalnya. Lu kalau misalnya mau apa memang punya uang segitu ya sudah lu pakai aja uang segitu. Jadi tidak ada namanya minimal modal. Tapi yang pasti adalah modal di sini harus modal yang memang adalah uang bebas. Jadi bukan uang yang memang lu pakai buat sehari-hari kemudian lu pakai gitu kan. Ya, itu pasti akan berpengaruh lah pada tradingnya lu. Tapi kalau misalnya ini ambil contoh ya, kalau misalnya di forex gitu ya, kita kan pakai dolar ya di situ ya. Lu punya $50, ya sudah lu pakai aja 50 kan forex itu minimal $10 juga udah bisa kan. Ini saya bilang dengan leverage 1 banding 100 ya. Bukan leverage 1 banding 1000, 1 banding 2000, nggak seperti itu ya. Kita leverage-nya tetap 1 banding 100. Jadi kalau lu punya modal 50 US dollar artinya berapa itu sekitar 600 ribu, 700 ribu kan. Lu udah bisa trading gitu kan. Nah, uang segitu lu juga bisa sebenarnya bisa pakai di saham ya. 1 sampai 5 juta oke lah. Tapi ini adalah modal kecil yang lu pakai untuk melatih sistemnya lu, untuk melatih disiplinnya lu, untuk melatih psikologinya lu dalam melihat market. Ya, jadi kalau apa kan lu udah punya nih yang namanya trading system kan. Trading system itu perlu lu tes dengan forward testing, artinya dengan uang beneran. Agar apa? Agar psikologi lu jalan. Ya, jadi kalau ditanya nih modal minimalnya berapa? Modal minimal itu kalau buat saya itu adalah modal yang bisa menggerakkan emosi lu. Ya, ada orang yang punya uang 1 miliar, kemudian dia pakai modal minimal 1 juta, itu pasti tidak menggerakkan apa-apa. Betul nggak? Ya. Nah, jadi lu pakai modal yang bisa menggerakkan emosinya lu. Ya, lu punya uang 1 miliar, lu pakai uang 100 juta, nah, itu 10%. Harusnya sih pasti bergerak lah emosinya lu. Itu tapi kalau terlalu kecil ya pasti dia nggak akan berefek apapun. Nah kemudian kalau mau ekstrimnya ya teman-teman ya kan sering banyak yang ngomong ya apa uang segini, uang segini, uang segini. Sebenarnya kalau kalau kita mau katakan ekstrim gini, kalau lu baru punya uang kecil, jangan trading di saham. Ya, saya harus katakan seperti itu. Kalau lu baru punya uang kecil, jangan trading di saham karena percuma itu efeknya itu nggak terlalu besar. Ya, efeknya tidak terlalu besar. Lu trading lah di forex. Nah, kalau saya ngomong begitu, pasti ngomongnya gini. Oh, forex kan resikonya besar. Apa ya resikonya besar. Kemudian psikologinya, mentalnya semua harus siap kan.
kita lihat realita begini aja deh ya. Saya kalau boleh ngomong lebih ekstrim lagi adalah gini. Kalau lu nggak punya uang, kalau lu nggak punya uang, maka lu harus bisa mengambil resiko jauh lebih besar. Ya, mengambil resiko yang jauh lebih besar dibandingkan kalau lu punya uang. Paham nggak? Karena saya ngalaminya dan saya merasa harusnya seperti itu. Jadi bukan lu nggak punya uang, jangan ambil resiko. Tambah lu nggak punya uang, setuju nggak? Ya ini kalau kita bicara mengenai psikologi sama pengalaman hidupnya lu lah. Kalau lu nggak punya uang, lu justru harus bisa mengambil resiko yang jauh lebih besar dibandingkan kalau lu sudah punya uang. Kalau lu sudah punya uang, maka resiko lu harus lebih kecil. Ya, resiko lu harus lebih kecil dan resikonya itu harusnya sudah bisa lu ukur dengan baik. Ya, kalau lu nggak punya uang, maka harusnya lu bisa mengambil resiko yang lebih besar. Oke, nah, pahami kata-kata ini dengan bijaksana ya. Maksudnya itu adalah gini, kalau misalnya teman-teman nggak punya uang, tradinglah di forex. Karena dia bisa pakai uang kecil, walaupun ada namanya resiko yang lebih besar. Ya, nah, kenapa kita harus trading di forex dengan uang kecil? Dalam arti begini ya, lu udah punya sistem dulu. Lu udah tahu bagaimana cara kerjanya. Kemudian habis itu lu punya sistem, lu punya aturan. Nah, resikokanlah uang kecil lu di situ. Ya maksudnya resikokanlah modal lu di situ. Karena gue cuma punya segitu. Ya jadi gue akan bangun apa kekayaan gue nanti itu dari situ dulu. Karena kalau lu taruh uang uang kecil, lu taruh di saham itu nggak akan berasa. Ya kita jujur aja lah, kita jujur aja. Kalau lu punya uang 1 juta, punya uang 5 juta, lu punya uang 10 juta, ya, lu taruh di saham itu nggak akan berasa. Apalagi kalau lu adalah position, apalagi lu adalah swing, lu nggak akan berasa. Ya sampai hari ini saya kan udah mulai kan ya teman-teman mungkin juga sudah tahu saya udah sering ngomong banyak kali. Kalau di saham saya cuma butuh 15 sampai 20%. Saya udah cukup dalam setahun segitu perkembangannya. Ya, ngarapin lebih besar lagi, ya oke, ya itu akan jadi bonus buat saya. Gitu. Tetapi kalau untuk saat ini, saya cukup dengan 15-20% tok. Karena saya tidak berani meresikokan uang besar saya untuk sesuatu yang eh, lebih gede lagi gitu loh. Paham ya? Ya, nah kalau di saham itu udah sampai segitu. Nah, kalau lu baru punya mungkin baru mau mulai, kemudian habis itu eh, punya uangnya tanggung lah ya. Saya tanggung itu kan setiap orang berbeda ya. Punya uangnya tanggung ya. Saya akan lebih menyarankan teman-teman untuk meresikokan uang itu ke forex. Ya, nanti pasti akan ada pertanyaan loh. Forex kan ada permainannya banyak banget, broker-brokernya banyak yang nakal dan lain sebagainya. Kemudian habis itu akan ada leverage, lu hilang uangnya itu akan jauh lebih luar biasa lagi dan sebagainya kan. Betul itu resiko pasti akan ada. Itu resiko pasti akan ada. Tapi kan masalahnya adalah yang kita punya itu segitu. Sedangkan yang lu harapkan itu untuk sesuatu yang agak besar. Gitu ya. Nah, di saham itu susah. Ya, kita jujur aja ngomongnya. Di saham itu sulit untuk mewujudkan cita-cita lu untuk apa meleverage lu punya uang kecil itu menjadi uang besar. Bisa nggak? Bisa. Ya, tetapi lu mesti dapat saham yang benar-benar bagus. Kemudian habis itu dia dia memiliki katalis yang cukup bagus. Kemudian habis itu dia apa kita bilang ya keuntungannya berlipat ganda. Bisa, sangat bisa karena dulu pernah saya lakukan kan, udah nggak uang 1,5 juta. Bagaimana saya melipat gandakan? Tapi itu butuh waktu dan waktunya itu panjang. Waktunya itu panjang. Lu eh, apa waktu paling pendek yang saya punya untuk melipat gandakan uang kecil adalah sekitar 7 sampai 8 bulan. Lalu sanggup nggak untuk menunggu itu? Kalau tidak sanggup, maka mulailah meresikokan lebih besar, ngambil resiko lebih besar. Itu ambil risiko lebih besar dengan uang kecil kamu. Tetapi dengan bijaksana ya. Artinya uang kecil itu adalah uang bebas. Kemudian habis itu lu mau masuk ke forex, lu sudah pegang sebuah sebuah trading system. Kemudian habis itu lu tahu win rate-nya dan lu mencoba untuk ya mengenerate sesuai dengan win rate-nya trading systemnya lu. Jangan berharap gede-gede dulu ya.
fokus dulu pada proses dan disiplinnya, bukan cari cuan besar. Ya, jadi ya kayak gitu ya. Kalau lu tanya soal modal, mungkin saya harus ini mungkin agak ekstrim ya. Saya harus katakan kepada teman-teman seperti itu. Kecuali lu benar-benar bisa menunggu, lu punya kapasitas untuk menunggu dalam waktu yang ya ya kalau dibilang ya pasti lama lah. 8 bulan, lu nggak usah bilang 8 bulan lah, lu nunggu 1 minggu aja nggak sanggup kan? Ya, apalagi lu nunggu 8 bulan, apalagi nunggu sampai setahun, 2 tahun kemudian, habis itu lu baru petik hasilnya. Kalau lu sanggup menunggu seperti itu, nggak masalah, pakai uang kecil lu di saham. Tetapi kalau lu tidak sanggup menunggunya, maka ambillah resiko yang lebih besar. Ambillah resiko yang lebih besar gitu. Tapi terukur ya dengan bijaksana di situ. Ya. Jadi kalau ditanya modal minimal berapa ya kurang lebih kayak gitu. Tetapi ya lu mungkin bisa mengambil cara lebih ekstrim. Uang lu nggak ada, maka ya udah lu bangun aja dari tempat yang beresiko. Kenapa nggak di kripto? Nah, kalau kripto itu saya nggak punya underlying untuk menjelaskan soal kripto ya. Ya, tapi yang saya boleh sarankan adalah teman-teman ya uang lu masih kecil ya sudah lu ambil di forex aja. Kalau lu punya kapasitas sabar yang tinggi, lu bisa ke saham gitu ya. Oke, ini modal. Nah, trading bisa buat hidup nggak atau bisa kaya nggak dari trading? Bisa, tapi dia butuh proses, dia butuh waktu dan dia butuh pengendalian terhadap emosi yang sangat tinggi. Ya, ini yang saya pernah, mungkin saya juga udah pernah ya cerita di sini ya. Jadi misalnya kayak gini ya teman-teman ya. Lu kalau misalnya mau trading for living, yang lu lakukan adalah jangan ini kita nih, gue baru masuk nih. Kemudian habis itu maunya minggu depan atau mungkin tahun depan, gue udah menjadi gua tetapi yang kaya raya gitu. Kita nggak usah mikirin sejauh itu. Ya, yang teman-teman perlu pikirin adalah begini, kan kita mau trading buat hidup kan. Berarti kan buat menggantikan posisi penghasilan lu yang sebelumnya. Betul nggak? Ya, jadi misalnya contoh, penghasilan lu sebelumnya adalah 10 juta. Kita ini aja ya, pakai slide baru. Nah, ya penghasilan lu adalah 10 juta. 10 juta. Ini penghasilan lu sebelum lu trading. Ya, sebelum lu datang ke trading kan. Nah, penghasilan ini lu dapat dalam 1 bulan dong. 1 bulan per bulan kan. Ya, artinya kalau breakdown, itu kurang lebih 500.000 per 8 jam. Ya, 500.000 per 8 jam kan. Nah, tujuan pertama lu dalam trading adalah jangan untuk menjadi kaya. Gantikan dulu ini penghasilan yang tadinya lu harus kerja 8 jam untuk dapetin 500.000. Sekarang bagaimana caranya gue di trading bisa mendapatkan 500.000 ya, tapi tidak 8 jam. Misalnya 6 jam. Itu lu udah berhasil, teman-teman. Lu udah punya kelebihan 2 jam untuk melakukan hal yang lain. Tadinya lu 8 jam itu udah stuck, udah di lock di kantor lah, di meja lah, di segala macam. Ya, lu udah stuck di situ. Ya, nah sekarang targetnya lu adalah bagaimana caranya gue menggantikan 500.000 yang tadi aku kerja 8 jam, sekarang menjadi 6 jam. Oke? Ya. Jadi ya dari 8 jam menjadi 6 jam itu belum dikurangin dengan waktu tempuh dari rumah lu ke kantor, dari kantor pulang lagi ke rumah dan sebagainya kan? Itu belum dikurangin itu. Ya, jadi kalau misalnya lu udah dapat 500.000 dalam 6 jam, lu sebenarnya sudah membangun kualitas hidup lu itu jauh lebih baik. Percaya gue deh. Ya, pertama adalah lu lakukan itu di rumah. Ya, lu lakukan itu di rumah. Ya, pasti lu akan lebih dekat dengan keluarga lu kan. Pasti ada sebuah komunikasi. Orang bilang, di rumah malah malah tambah ribut. Ya, itu udah masing-masing orang lah ya. Tetapi yang kita mau katakan adalah, lu udah punya ekstra 2 jam untuk bersama keluarga lu. Gitu. Dan itu lu sudah berhasil. Tujuan lu di situ dulu. Nah, pelan-pelan, ya, proses itu berjalan, lu mungkin akan dapat 500.000 dalam 1 jam. Gitu loh ya. Nah, kalau lu udah dapat 500.000 dalam 1 jam, lu kalau kerja 8 jam,
maka lu udah dapat berapa? Sudah dapat 4 juta ya? 4 juta sebulan. Sehari, sorry ya. 8 jam lu udah dapat 4 juta. Itu udah peningkatan yang jauh lebih besar gitu. Jadi lihat, perhatikan dulu tujuannya. Kalau lu mau trading for living, oke, nggak bisa, nggak ada masalah. Nah, yang pertama yang lu harus lakukan adalah bagaimana caranya gue menggantikan uang gua yang kemungkinan nanti akan hilang kalau gua full time di trading. Gitu, tentu ya jangan jangan tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba oh gua harus trading for living, maka gua cut pekerjaan sebelumnya. Ya nggak seperti itu, nggak perlu harus bakar kapal kan. Mungkin ada yang bilang, lo kalau nggak begitu gua tetap akan di zona nyaman. Masalahnya teman-teman, trading itu tidak bisa lu pelajari dalam sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun pun belum tentu jadi. Ya kan? Nah, kalau lu udah bakar kapal, apa yang terjadi dengan kehidupan lu nanti? Gitu. Jadi ya sementara lu bisa berdiri di atas 2 kapal kok. Itu kan adalah apa teknik yang kalau lu mau pindah pekerjaan, lu kalau misalnya mau keluar dari pekerjaan, kan lu mesti mengamankan dulu income-nya lu. Habis itu baru lu mulai keluar. Jadi kalau lu udah mulai konsisten misalnya 500 ribu dalam 6 jam, artinya gini teman-teman ya, misalnya teman-teman lihat, gua kan kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore nih. Nah, kapan gua open posisi untuk saham? Ya kan teman-teman nggak perlu kan harus pantengin cat untuk open posisi kan. Ya, teman-teman tahu kan tekniknya kita kan, kita tunggu harga closing. Nah, harga closing gimana? Ya bisa jam 3 jam 4. Mungkin di jam 3 jam 4 banyak sekali orang yang mungkin ada closing hari itu dan lain sebagainya. Maka lu jam 12 lu udah bisa coba lihat cat hari itu seperti apa. Gitu kan, kalau misalnya oh udah kita udah tahu nih oh hari itu oke nih ya posisinya kayak oke, udah teman-teman udah bisa pasang namanya ATM kan, automatic trading machine kan, jadi udah pasang posisi di situ, tinggal nanti sorenya dia sentuh apa enggak gitu. Kita nggak perlu harus sampai langsung cut, apalagi kalau teman-teman misalnya punya usaha sendiri jam 3 jam 4 juga masih bisa kan untuk memantau market kan. Betul nggak? Ya. Nah, teman-teman lihat ya, artinya kita tidak perlu seharian di mantengin cat sampai harus bakar kapal sebelumnya. Nggak perlu. Tidak perlu melakukan hal seperti itu. Oke? Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman, oke, gua di forex dulu deh. Nah, kalau di forex setelah lu pulang jam 5 sore, lu santai jam 7 baru mulai trading, itu masih nggak masalah kok. Jam 7 misalnya lu tambah 6 jam lah. Jam 7 tambah 6 jam itu jadi berapa? Sampai jam 3 pagi ya. Ya bener, salah. Ya sampai jam 1 pagi. Ya kalau lu sanggup segitu ya udah lakonin. Gitu. Itu artinya ya lu mencoba untuk keluar dari zona nyaman lu. Nah, dalam 5 jam itu lu bisa dapat berapa? Ya, targetnya lu adalah ya mencoba untuk menggantikan eh, apa namanya income sebelumnya. Dan itu juga nggak perlu harus sampai langsung 500 ribu. Gitu kan? Misalnya lu dapat 300 ribu ya, kemudian lu stop. Itu pun sudah menggantikan berapa itu? 50% lebih, hampir 60% kan. Ya, jadi diatur dengan bijaksana kalau misalnya lu mau trading for living. Nah, kemudian bagaimana cara gue kayanya? Kayanya adalah lu proses dong. Kalau lu udah dapat 500 ribu, ya per 6 jam, ya per 6 jam lu bisa dapat 500 ribu, itu kan berarti sudah sebuah prestasi kan. Forex itu 23 jam. Ya, dan lu nggak perlu harus apa terus-terusan kan. Lu tinggal fokus pada meningkatkan bagaimana setelahnya gue bisa dapat 500 ribu kurang dari 6 jam. Gitu aja dulu kan. Nah, next habis itu kalau misalnya lu udah dapet nih, oh misalnya 500 ribu per 1 jam. Nah, Forex itu kan ada tiga nih, ada tiga sesi kan. Ada tiga sesi, tiga pasar kan. Misalnya gue dapat di pasar Asia 500 ribu. Pasar Eropa gue dapat 500 ribu. Pasar New York gue dapat 500 ribu. Ada 1,5 juta sehari gue bisa ambil misalnya. Ya, itu kan nanti pelan-pelan akan ada compounding kan. Dari Forex, ya, dari Forex udah dapat uang. Dari Forex udah dapat uang. Nah, withdraw terus lari kemana? Lariin ke saham. Lu akan compound gitu loh. Ya, dari sini lu akan compound.
Nanti pasti akan ada peningkatan di sini, nanti larinya kemana lagi. Ya, mungkin nanti lu akhirnya main ke properti. Ya kan? Dari properti mungkin nanti lu bangun usaha baru misalnya. Ya siapa tahu kan? Itu adalah compoundingnya. Lu akhirnya menuju ke tujuannya lu menjadi kaya. Gitu. Ya, ini yang gue lihat dari proses yang saya alami lah. Oke, jadi kalau teman-teman ya tinggal tinggal analisa aja, tinggal research aja, benar nggak kurang lebih kayak gitu. Oke, ya ini kurang lebih ya. Jadi trading bukan mesin uang. Ya, jadi artinya kita bisa aja proses konsisten 5 sampai 10% sebulan ini saya bikin seminimal mungkin. Jadi agar teman-teman jangan jangan berpikir ke atas dulu deh. Lu turun dulu ke realita. Jadi nggak di awang-awang gitu loh. Jadi jangan nggak apa terus-terusan berpikir bahwa wah kalau trading bakalan kayak ini, kayak ini, kayak ini, kayak ini. Mereka itu jadi juga bertahun-tahun. Ya, lu nggak lihat aja proses berdarah-darahnya. Karena waktu proses berdarah-darah, kita nggak pernah gembar-gembor kan. Ya kan? Sama kayak teman-teman lihat apa saham kalau lagi akumulasi, ada nggak smart money ngomong kemana-mana? Tidak ada kan? Ya kan? Waktu saham sudah mulai ya mulai masuk ke dalam stage 2-nya di dalam markup-nya, ya lu akan lihat ya berita di mana-mana memberitakan tentang emiten itu. Tapi kan lu nggak pernah tahu kan proses bagaimana, kok si smart money, kok si apa ya broker ini kok sudah ada uang apa sudah punya saham sebanyak ini, kapan dia dia itunya? Kan lu nggak pernah tahu bener ya? Ya, proses kita learning, proses kita untuk menjadi menjadi profesional trader dan lain sebagainya, itu pasti akan melewati proses itu, di mana kita tidak pernah bercerita. Ya kan? Lu udah berdarah-darah di situ, bagaimana lu jatuh bangun, bagaimana lu merasa kayaknya apa trading gua udah bagus-bagus, kok rugi lagi. Gua udah untung lumayan banyak, kenapa habisnya tiba-tiba habis? Nah, sekarang gua harus deposit lagi dan lain sebagainya. Kan lu nggak pernah tahu. Ya lu taunya adalah ya dia udah jadi gitu kan. Udah punya framework seperti ini, udah apa ngomongnya gini. Ih, ngomong lu mah simple, gampang gitu kan. Oh, lu tunggu aja dia pullback dan lain sebagainya. Lu ngomongnya enak gitu kan. Nah, tetapi masalahnya kita bisa ngomong begitu karena kita udah ngelewatin proses-proses pengalaman itu. Kenapa? Kita nggak ngejar ya, nggak ngejar saham yang lari. Kita akan tunggu dia pullback. Ya iya, kalau dia pullback, kalau dia nggak bagaimana? Gue ketinggalan dong. Ya kan banyak sekali ya kata-kata seperti itu kan. Itu yang dibilang, lu lewatin aja dulu prosesnya. Habis itu lu akan tahu bahwa kenapa kita ngomong begitu gitu ya. Jadi artinya nih teman-teman lihat ya, sebelum kita berpikir hidup dari trading, kita harus punya apa? Sistem. Kita harus punya risk management dan jangan pernah lupa jurnal. Ya lu harus punya pembukuan itu agar lu bisa memantau prosesnya. Ya, oke. Nah, terus ada yang ngomong gini, kenapa harga tiba-tiba berbalik arah? Pertama adalah, teman-teman kalau punya jurnal, lu pasti akan tahu bahwa kenapa harga tiba-tiba berbalik arah. Harga bukan tiba-tiba berbalik arah. Cuman biasanya kita ngambilnya udah di pucuk. Ya, kita udah FOMO karena dia udah lari, kemudian habis itu berdasarkan emosinya lu, berdasarkan feelingnya lu bahwa ini akan to the moon. Maka lu langsung entry. Jadi bukan berdasarkan analisa. Ya, bukan berdasarkan analisa. Jadi kita entry itu nggak pernah memperhatikan misalnya contoh apa area supply demand lah, likuiditas lah, mengenai katalis lah dan sebagainya. Kita nggak pernah memperdulikan hal-hal kayak gitu. Yang kita peduli itu adalah bagaimana emosi kita jalan, langsung klik gitu. Ya, jadi market bergerak bukan karena kita, tapi karena institusi besar dan smart money. Jadi lu mesti tahu bahwa bagaimana mereka itu berpikir. Bagaimana mereka berpikir? Jadi kalau harga sudah terlalu kenceng, kemudian habis itu mereka ordernya masih banyak yang ketinggalan. Jadi nggak mungkin harga itu akan lanjut naik. Karena nggak disupport oleh dananya kan. Gitu. Jadi mulailah belajar gitu loh. Mulailah belajar mengenai eh, pasarnya. Jadi nggak cuma ngandelin sinyal. Gue udah boleh beli belum? Belinya kapan? Keluarnya kapan? Dan lain sebagainya. Lu kalau kayak gitu terus, orang itu yang memberikan sinyal lu nggak ada, ya udah lu selesai juga gitu.
Oke, nah kita bicara nih, bagaimana cara kita mencegah atau menghindari beli di pucuk. Ya, ini teman-teman perlu memperhatikannya karena mungkin kalau dari 10 pertanyaan, ini pertanyaannya ada 7 sampai 8 itu ada di dalam situ ya 70 sampai 80%. Karena rata-rata trader kalau ditanya itu pasti beli di sini. Ya pasti belinya di daerah pucuk. Nah, em, kalau nggak salah kemarin juga kita udah sempat bahas kan. Jadi untuk menghindari teman-teman beli di pucuk, maka teman-teman harus bisa pastikan pertama, kalau sahamnya sudah larinya atau mungkin sebuah pergerakan harga lah sudah terlalu kenceng ke atas, lu harus stop. Ya sebelum lu bertindak, sebelum lu mau ikut dari setiap kali lu mau entry, lu harus bisa stop. Ya, terutama tangan dan jari-jarinya lu. Lu stop dulu. Ya, stop aja dulu. Pokoknya lu berhenti tidak melakukan apa-apa selama ya mungkin oke lah 10 detik lah sebelum lu mulai ah, klik buy. Kalau biasanya lu mungkin langsung klik buy gitu aja kan. Dia naik kenceng nih. Nah, langsung buka aplikasi kemudian habis itu langsung klik tikernya dan langsung buy. Nah, kali ini jangan ya. Lu stop dulu. Ya, lu pause dulu. Selalu pause. Ya, pause itu artinya ya lu mulai berpikir gitu. Ya, mulai berpikir nanti di ujung ya di slide selanjutnya saya akan mulai merefresh kembali apa psikologi teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kalau harga sudah mulai bergerak naik kencang, maka lu ingat aja dia akan ada pullbacknya. Selalu akan ada pullbacknya. Sebuah saham kalau sudah terlalu mahal, demand yang mau beli itu udah yang mau beli itu sudah mulai sedikit. Ya, bukan seperti yang kita pikir. Jadi kalau misalnya lu mungkin berpikir ya, wah ini emiten ini atau mungkin kalau di forex apa komoditas atau pair apalah ya, lu mungkin berpikir wah dia lari kenceng, maka akan nongol banyak sekali bayar di situ. Ya, itu kalau pikiran retail. Retail itu pasti akan berpikir begitu. Wah, ini harga naik kenceng nih. Berarti pasti banyak sekali yang mau beli. Nah, yang banyak sekali yang mau beli itu siapa? Ya, lu mesti tahu dulu ya, yang banyak sekali yang berkerumun pada saat harga itu lagi lari kencang itu siapa? Itu sesama kita. Ya, sesama kita yang adalah retail-retail ini. Ya, retail kalau berkumpul, bersatu, itu biasanya, histori menunjukkan seperti itu ya, itu biasanya harganya sudah kemahalan. Dan kebiasaan yang terjadi adalah pada saat harga kemahalan, ada yang buang barang. Ya, siapa yang buang barang? Ya, mereka yang beli di daerah bawah. Gitu ya, mereka akan buang barang di situ. Kenapa? Karena itu sebuah kesempatan. Ada yang nampung. Gitu. Nah, kalau lu mau terus menjadi bagian seperti itu, ya monggo, silakan. Tapi kalau lu mau keluar dari bagian itu, maka mulailah berpikir bahwa ini harga sudah kemahalan. Ya jelas dari harga 100 misalnya sekarang udah 300. Apalagi kalau misalnya dia arah berkali-kali. Itu jelas itu udah barang kemahalan. Lu dalam hidup sehari-hari, dalam realita lu tidak mau lu membeli barang yang sudah naik tinggi. Betul nggak? Lu pasti akan tunggu dia turun. Gitu. Nah, di dalam trading itu harusnya seperti itu. Lu mau di forex kayak, mau di komoditas kah, mau di saham apalagi, setiap kali kenaikan pada harga, lu akan biarkan dia naik. Justru itu harusnya menjadi sebuah kesempatan buat lu melihat bahwa, oh iya, ini harga sudah uptrend. Ya, bagaimana caranya gue bisa dapat harga diskon lebih murah daripada harga sekarang. Betul, dia sudah, kalau pergerakan harga, dia sudah menunjukkan bahwa ini ada sesuatu yang terjadi di dalam saham itu. Ya, makanya dia dihargai lebih mahal kan, makanya dikejar harganya. Ya, tetapi di satu sisi, bagaimana caranya gue bisa mendapatkan harga yang murah? Ya, ada sebuah teknik yang simple ya, yaitu ya beli di saat dia pullback, beli saat dia retrace. Nah, pakainya apa? Pakainya Fibo retracement. Ya kalau lu pakai Fibo retracement, maka lu akan tahu bahwa ada area-area penting di dalam Fibo itu yang lu bisa perhatikan. Ya salah satunya adalah 61,8%. Itu adalah golden zone-nya Fibo kan.
Jadi udah, teman-teman tinggal tunggu di situ. Nah, apakah tunggunya cuma 61,8? Golden Zone itu kan dari 38,2 sampai 61,8. Ya, saya biasa tunggu di mana? Biasa tunggu di 50 kalau nggak 61,8. Lu pakai itu di forex, lu pakai itu di komoditas, termasuk pakai itu di saham pun kena kok. Kenapa? Karena area itu kita anggap sebagai area murah. Kapan dia turun ke 38,2 pada saat trennya itu masih kenceng sekali. Ya, kalau dia trennya itu masih kuat sekali, dia nggak akan turun banyak. Ya, jadi makanya mungkin akan turun di sekitar 38,2. Ya, kemudian habis itu dia mantul lagi. Nah, saya lebih senang menunggunya di 50 sama 61,8. Kalau nggak dapat gimana? Sudah, saya akan lupakan. Saya nggak akan terlalu pusing. Emiten di Bursa Efek Indonesia itu ada 1.000 lebih. Ya, jadi ngapain gua harus ngotot pada satu emiten tok. Ya, ini kan bisa jadi sebuah trading system yang sangat sederhana ya. Dia udah naik kencang, gua tunggu dia retrace. Ya, gue tinggal tunggu dia di 51,8. Kalau dia angkut, gue masuk. Kalau dia nggak angkut, tinggal lihat. Banyak sekali kok saham-saham yang lagi naik kan. Ya kan? Nah, udah gue tinggal tunggu di daerah situ. Lu pasti tidak beli di pucuk. Lu pasti tidak beli di pucuk. Ini sebuah trading system. Ini sebuah trading system yang sangat sederhana, teman-teman. Ya, stop loss-nya berarti ya di daerah nol. Atau mungkin lu bisa stop loss di daerah 76,4. Ya itu kan nanti tinggal teman-teman lihatlah ke depannya itu gue perlu stop loss di nol atau stop lossnya di 76,4 gitu. Targetnya ya risk reward 1:2 lah. Udah gitu aja. Ya simpel-simpel aja gitu loh bikin trading sistemnya. Kayak gini aja bisa jadi satu trading system dan itu bisa menghindarkan lu dari beli di pucuk. Ya dari sejak pertama ya ini juga saya ngalamin kok. Sejak pertama saya bikin kelas sampai hari ini ya yang ditanya itu cuma ini doang. Gimana ya caranya gue nggak beli di pucuk? Ya sudah lu tunggu dia retrace, tunggu dia pullback, selesai. Ini ini dengan satu slide begini, ya satu slide begini, lu sebenarnya sudah kita sudah menghindari hampir 50-70% dari kerugiannya lu. Percaya gue lah, gitu. Jadi lu tidak akan beli di pucuk. Paham ini aja. Ya bagaimana cara gua gambar Fibo retracement? Ya berarti kan lu harus tahu swing high, swing low. Ya lu harus tahu market struktur kan. Poinnya cuma di situ aja. Ya swing high, swing low, ya market struktur. Nah, kalau soal swing high bagaimana caranya, swing apa market struktur bagaimana di YouTube banyak. Itu mah tinggal lu cari aja. Tapi saya mau katakan kepada teman-teman lu pakai sebuah teknik yang sangat sederhana aja sudah bisa menghindarkan kerugian lu 50-70%. Gitu. Kalau lu mau cari LPS bisa dicari dengan Fibo. Tahu kan LPS ya di ujung ya di fase D kan. Jadi setelah dia spring atau tanpa spring kemudian dia akan ada LPS kan, LPS lu bisa pakai Fibo lu. Lu bisa pakai teknik ini untuk melihat oh dia akan retrace kemana. Gitu udah gue akan tunggu di daerah situ. Tetapi jangan dia retrace ke 61,8 atau retrace ke 50%. Kemudian habis itu gue buta-buta aja ikut di situ kan. Lu bisa pakai confluence yang lain kan. Selalu ingat kan bahwa sebuah indikator tidak bisa dipakai sendirian. Nanti kan lu akan lihat 61,8 atau di 50% itu ada apa lagi yang bisa mensupport daerah itu menjadi penting. Misalnya di situ mungkin ada support, ada apa supply dan demand. Mungkin di daerah situ lu bisa pakai mungkin EMA 50 kah, EMA 20 kah atau EMA 200 kah. Mungkin di daerah situ dia akan ada confluence-nya yang lain sehingga lu melihat oh ini tempat oke nih buat kita jadikan sebagai tempat yang penting gitu. Ya, itu nanti lu akan berkembang sendiri kok. Tapi dengan bagaimana cara kita menghindari beli di pucuk, ya pakai ini. Tekniknya adalah pullback. Lu tunggu dia pullback aja. Ya, bagaimana gua ketinggalan? Lu nggak usah pusingin itu. Karena banyak sekali kesempatan di market. Oke? Nah, next, bagaimana cara gue bisa profit konsisten? Ya, nggak cuma teng 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 apa habis hari ini profit besok enggak gitu kan? Lu bangun aja ini. Udah ini bangun trading sistemnya. Lu punya entry.
peraturan yang jelas, ya, entry-nya jelas, risk manajemennya ketat, ini pengendalian resiko lu bagus, kemudian habis itu psikologi terus terjaga. Ya kalau tadi kita ngomong soal bagaimana kita nggak beli di pucuk kan, lu dengan lu dengan menunggu dia di pullback, psikologi lu pasti terjaga. Kenapa? Karena kita nggak beli kemahalan lagi. Kita selalu beli di area diskon. Ya, dia turun 50%, dia turun 61,8% dari pucuknya, baru kita mulai lirik dia. Gitu, lu lihat deh. Oh, gue kalau begini, gue bisa nggak trading-trading dong. Enggak. Teman-teman percaya deh, itu nggak mungkin lu tidak akan trading. Lu pasti bisa trading. Dan kita juga tidak perlu harus masuk ke market setiap hari kok. Gitu. Kita lebih baik masuk ke dalam setup yang memang itu punya potensi atau peluang meraih keuntungan besar dibandingkan dengan semua setup dihajar. Ya kayak lu bisnis dah. Lu nggak mungkin bisnis semua bisnis lu ambil. Gitu. Pasti akan ada bisnis-bisnis yang, oh lu hitung nih, rewardnya itu jauh lebih gede yang ini daripada yang itu. Ya sudah, gua ambil yang ini. Gua akan menunggu yang ini saja dibandingkan dengan yang risknya itu jauh lebih besar dengan reward yang kecil. Gitu ya. Jadi jangan lupa lu tambahin jurnalnya. Ini tok. Lu profit konsisten kan sebenarnya simple sekali kan. Ya, saya udah sering ngomong juga kan. 5 hal yang sebenarnya akan terjadi dalam trading. Lu pasti semua trader akan seperti itu kan. Ada namanya big loss, ada namanya small loss, ada namanya BEP, ada namanya small win, ada namanya big win. Yang perlu lu hilangkan apa? Big loss. Nah, untuk bisa menghilangkan big loss, lu punya 3 hal ini. Area entry atau aturan entry yang jelas, risk manajemennya terukur, kemudian psikologi lu terjaga. Udah, big loss-nya harusnya pasti tidak ada. Lu kalau udah tidak punya big loss, sekali aja big win, udah lu akan bersuka cita sendiri gitu. Ya, simple banget kan? Profit konsisten cuma begitu doang. Gitu. Lu punya 3 hal ini, otomatis big loss nggak datang. Ya kalau sampai big loss masih datang, entry lu yang lu coba lihat. Risk management lu gimana? Jangan-jangan nggak ada stop loss ya? Atau lu sudah pasang stop loss tapi stop lossnya tidak terpasang. Jadi langsung jeblos gitu. Lalu lihat ya, lu jurnal itu semua. Nanti lu akan ketemu, oh ini loh, salah gua dari sini. Ya, konsisten itu adalah hasil dari sistem yang disiplin diuji, bukan dari feeling. Ya, nah akhirnya, ini moga-moga dapat. Oh, ini bagaimana mengatasi fear dan greedy. Resiko per transaksinya, teman-teman perhatikan ya, trading plan yang jelas sama percaya sama sistemnya. Kalau kita masih deg-degan setiap kali entry, berarti lot size-nya kita kebesaran. Risk yang kita 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 resikokan itu terlalu besar atau kita nggak percaya sama sistemnya. Emosi kita akan netral saat kita tahu bahwa satu loss itu tidak akan membunuh akun kita. Paham nggak? Ya, yang kemarin yang di trading system kan saya udah sampai itu kan sampai berapa 13 kali loss itu tidak sampai menghancurkan tradingnya kita, tidak menghancurkan, tidak menolkan modal kita dan sebagainya. Kenapa? Karena ada risk management di situ. Lu clear, ya lu tahu resiko lu berapa sejak awal. Ya, jadi ya kalau fear and greedy ya kurang lebih gitu. Kalau lu masih fear, lu masih greedy, artinya lu tidak percaya sama sistemnya lu. Oke, nah akhirnya ini saya mencoba untuk masuk ya. Kita melihat lagi, masalah utama kita trader adalah saat kita melibatkan uang-uang, ya, uang yang real ke dalam ini, ke dalam tradingnya kita, limbic system kita mengambil alih. Ya, limbic system itu adalah otak untuk bertahan hidup kita ambil alih. Kita akan kita akan mencoba untuk mempertahankan modal kita dengan sangat kencangnya. Nah, yang jadi masalah adalah limbic systemnya yang tidak terlatih. Pada saat limbic system lu tidak terlatih, maka autopilot yang tindakan-tindakan autopilot yang lu lakukan itu pun adalah tindakan-tindakan yang ya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kaidah-kaidah trading. Ya, contoh harga bergerak kenceng. Ya, autopilot lu akan ngejar gitu. Ini kalau lu nggak ikut ketinggalan lu. Kenapa? Karena dia tidak melatih limbic systemnya.
Ya, jadi akhirnya tindakan yang keluar yaitu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan menjadi realita. Gitu. Contoh misalnya harga turun nih, oh turun nih. Lu nggak menganggap itu sebagai pullback. Lu coba bayangkan kalau kita mau nunggu nih, tunggu di 50%, 61,8. Lu beli di pucuk berarti sudah kehilangan setengah dari nilai uang lu. Begitu dia kehilangan setengah nilai uang lu, maka kalau limbic system lu tidak terlatih, apa yang terjadi? Lu akan cut loss. Begitu cut loss, kenapa dia naik? Ya, ini cara kerja dari otak kita. Jadi pahami cara kerjanya sehingga lu bisa membangun trading sistemnya lebih baik. Apa yang dimaksud dengan trading system? Trading system itu adalah sedang kita otak kita kan sebenarnya yang kita perlu perhatikan kan dua ini ya. Ada namanya prefrontal cortex kita, yaitu otak berpikir kita. Kemudian habis itu limbiknya ya ada amigdala dan sebagainya di situ ya. Nah, prefrontal cortexnya kita ini adalah otak berpikir kita. Nah, seringkali itu menjadi pause, menjadi beku, ya, menjadi beku saat emosi sudah mulai terlibat. Emosi tiba-tiba nongol. Nah, emosi ini itu akan menggerakkan otak bertahan hidup kita, otak animal kita, otak binatang kita itu untuk bekerja. Ambil contoh, contoh sederhana ya, yang sering saya bilang kan, mobil lu diserempet, mobil lu diserempet. Kalau limbik sistem lu tidak terlatih, maka yang lu lakukan apa? Emosi. Begitu lu emosi, lu akan turun dan lu hajarlah ini segala macam. Ujungnya gimana? Apakah itu akan baik-baik saja? Pasti enggak. Ya, hasilnya kita tahu bahwa tidak akan baik-baik. Ya, kalau dia takut dia orang itu jadi trauma kan, ya dosa-dosa kita lagi kan. Tapi kalau limbik sistem lu terlatih, ya lu akan ya udah bagaimana cara kita menyelesaikannya. Kita akan mungkin lebih terpelajar kelihatannya. Ya untuk menyelesaikan sebuah masalah itu kan sebenarnya gampang kan simpel kan kalau misalnya mobil lo keserempet lu punya asuransi ya udah lu tinggal suruh dia bayar biaya klaim aja kan kelar kan selesai kan masalah kan ya kemudian lu bisa melanjutin hidup lu lebih baik kan hari itu tetap tidak akan menjadi negatif hanya karena kejadian itu betul nggak? Ya. Em, Nah, kalau sistem limbik lu tidak bekerja atau sistem limbik lu bekerja tapi dia bukanlah sistem yang sudah lu latih, ya, ini akan jadi emosi kan? Lu turun lu bawa apa itu? Tongkat dan lain sebagainya seakan-akan mau mukul orang ya. Padahal orangnya tanggung jawab aja. Cuma kalau dia lihat lu bawa tongkat, bawa apa ya dia kan akan mempertahankan diri kan? Pasti. Ya secara otomatis dia akan mempertahankan diri dia gitu karena memang sistem kerja otak kita adalah begitu bagaimana mempertahankan kita nah bukannya akhirnya jadi ngomong baik-baik ya akhirnya jadi ribut ya mungkin akhirnya masuk ke kantor polisi dan sebagainya lalu akan melihat itu bekerja seperti itu dalam trading ya saat lu udah melibatkan uang bekerja di situ ya uang yang real di situ maka otak lu ya sistem limbik ini itu akan berusaha untuk mempertahankan uang lu dengan mengatakan kepada kamu apa? Satu, lu masuk lu entry nih. Ya, ayo entry. Kalau enggak lu ketinggalan lu. Ya udah, lu entry. Begitu lu entry dia turun nih. Wah, ya otak lu mulai akan bilang, jangan-jangan salah nih gua. Jangan-jangan kita salah nih untuk masuknya nih, ya. Nah, apa yang harus lakukan? Udah keluar dulu, keluar dulu. Begitu lu keluar dia naik beneran sampai ke taking profit nya lu. Ya, nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak melatih sistem limbik kita dengan aturan-aturan yang benar. Karena itulah makanya teman-teman perhatikan ya. Di situ kan ada dua ya, prefrontal cortex sama sistem limbik. Yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana si otak berpikir kita terus melatih diri sehingga masuk ke dalam otak memori kita. Ya kenapa kita butuh trading system agar prefrontal cortex kita bekerja. Otak berpikir kita bekerja. Saat otak berpikir kita bekerja, hasilnya ada. Tapi saat emosi kita, otak emosional kita yang bekerja, dan itu bukanlah otak yang terlatih, maka hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, lu mungkin lihat ya, kayak ada guru-guru, ada suhu-suhu ya. Kok dia tenang aja ya, padahal udah dimaki-maki orang segala macam.
Itu karena apa? Limbik sistemnya sudah terlatih untuk itu. Nah, bagaimana cara melatihnya? Ya dari prefrontal cortexnya dulu. Dia membaca buku. Membaca buku artinya membuat si prefrontal cortex kita untuk berpikir. Ya, artinya ada pengetahuan-pengetahuan yang masuk nah, kemudian kalau lu terapkan itu menjadi habit, habit itu akan masuk ke dalam limbik sistemnya lu. Ya kalau lu sering beli di pucuk, mulailah dengan beli di pullback. Ngelatih otak emosional lu tidak langsung bergerak. Oh, gue udah mulai ya. Gue akan beli dia di pullback. Ya udah gue akan tunggu. Ya tunggu dia sampai kena ke area yang gue mau. Gitu. Jadi kayak Pak Daya bilang, kita trader harus menggunakan ilmu cicak, ya kan? Ilmu cicak menunggu di, diem di situ, diem aja. Ya, nanti mangsanya yang datang, nyamuk yang datang baru tangkap. Artinya si otaknya apa si cecak itu limbiknya udah terlatih begitu, udah gua akan menunggu sampai dia nongol di depan gua, pek, selesai, gua ambil. Nah, lu sebagai seorang trader, kita butuh ngelatih limbik sistem kita dari otak berpikir kita. Lu sadar dulu nih, benar-benar setiap kali lu melakukan trading, lu melambungkan semua posisi, lu lakukan dengan sadar. Bukan dengan autopilot. Kalau autopilot, ya itu emosi lu bekerja. Nah, kemudian setelah lu udah ambil posisi, lu akan biarkan trade-nya, apa trading plan lu bekerja. Bisa nggak? Nah, lu akan latih itu. Lu latih, pokoknya lu setiap kali, ya, setiap kali, oh, gua udah, tutup aja. Semua apa posisi sudah aman, tutup monitor. Ya, tutup monitor, habis itu ya udah biarkan sistem limbik lu bekerja. Teman-teman tahu nggak? Saya menggunakan ini. Mungkin ini tidak menjadi saran buat teman-teman juga lah ya. Saya akhirnya untuk buka dan tutup posisi itu saya pakai orang. Ya, saya pakai orang lain. Gitu. Jadi udah bukan saya. Saya cuma memberikan perintah. Dia udah turun ke situ. Ya, turun sampai ke posisi itu, lu buka. Ini dan ini. Ya, ini dan ini, stop lossnya di situ. Udah, selesai. Ya, begitu dapat posisi, dia akan lapor. Nah, setelah dia lapor, saya tinggal pasang target price saya berapa. Nanti dia pasangin. Ya kayak dulu, teman-teman masih ingat kayak dulu sistemnya sistem broker. Ya, tetapi ini saya nggak mau pakai broker itu. Karena kalau pakai broker itu biasanya ada informasi-informasi yang nggak jelas masuk. Kok lu tahu nggak begini? Oh, tahu nggak begitu? Wah, ya pokoknya udah banyak informasi, susah saya itunya. Jadi teman-teman mungkin bisa ini ya, bisa misalnya contoh, lu suruh istri aja, istri nggak usah tahu apa-apa. Yang penting lu beli, tahu ajarin dia cara beli, ajarin dia cara jual. Ya udah tinggal gitu aja, kita nggak usah ikut campur. Saya mencoba untuk ngelatih limbik sistem saya, emosional saya itu tidak bekerja. Saya nggak, habis itu saya nggak pusing, tempatnya saya udah nggak mau tahu, semua itu berdasarkan training system. Dan saya nggak mau muluk-muluk ya, makanya saya bilang 15-20% target udah cukup buat saya itu, ya. Jadi ini teman-teman latih dari saat ini. Jadi hasilnya, kalau lu ambil real money, kalau dia prefrontal cortex-nya bekerja, hasilnya itu rasional. Karena itu sesuai dengan aturan. Yang saya sering bilang, kalau lu udah trading sesuai dengan aturan, walaupun dia loss, lu sudah melakukan hal yang benar. Tapi kalau misalnya ya kalau akhirnya ya, kalau lu, sistem limbik lu yang tidak terlatih, hasilnya biasanya keputusan emosional. Yang emosi-emosi itu akhirnya menghancurkan modal kita. Ya, nah next, kenapa emosi itu bisa mengalahkan logika? Kenapa saat emosi terjadi, frontal cortex kita tiba-tiba kayak beku gitu loh, nggak bisa pikir. Sering nggak? Ya teman-teman lihat deh, kalau udah punya masalah tuh ya nggak bisa pikir sama sekali. Ya banyak kan, ya teman kita lah kalau lagi punya emosi, ya lagi punya masalah, dia ngomongnya apa? Aduh, gue nggak bisa mikir yang lain. Udah. Ya sering nggak? Ya, udah gue mau fokus dulu di sini. Ya karena otak kita memang dibangun untuk bertahan hidup. Ya, otak kita memang dibangun untuk bertahan hidup gitu loh. Itu memang udah dasarnya dari sana.
Jadi karena itulah makanya kenapa kita perlu membangun habit agar otak limbik itu benar-benar berfungsi sebagaimana yang kita mau, ya. Nah, kalau loss itu akan jadi ancaman, profit itu jadi hadiah. Itu yang sering dipikirkan oleh kita. Wah, mulai turun nih. Aduh, habis nih gua. Habis nih gua. Sama kayak kita di awal tahun. Di awal tahun juga saya loss tuh. Di awal tahun saya rugi. Itu baru saya dapat laporan. Saya baru dapat laporan, awal tahun kita rugi toh. Ya, di awal tahun kan kita rugi ya. Sampai akhirnya si Trump bilang, ya tarif itu kan, ya. Nah, saya tahu dari laporan itu bahwa di situ kita mulai untung. Di situ saya mulai untung maksudnya. Ya, kenapa? Kan saya buy the dip kan. Ya, buy the dip ya. Kemudian habis itu naik sampai kemarin kena trailing stop. Kena trailing stop, udah mulai masuk lagi saya sekarang. Ya, walaupun kita tahu bahwa targetnya kan sampai ke 6.500 kan. Tetapi kalau teman-teman perhatikan ya, kalau gua yang pegang data itu, gue pegang apa ya, akun itu, pasti ceritanya beda lagi. Kenapa? Pasti ada emosi yang terlibat di sana. Gitu. Kenapa? Karena loss itu selalu akan jadi ancaman buat akun kita. Ya, profit itu jadi hadiah. Ya, lu melihat profit, aduh ini udah profit, harusnya ambil, harusnya ambil, harusnya ambil. Ya kan? Ya kan? Nah, saya mau stick pada aturan tunggu dia trailing stop. Kena trailing stop, gue keluar. Kalau nggak kena trailing stop, gue akan biarkan dia run sampai apa trennya patah. Gitu. Lu bisa nggak melakukannya apa sepresisi itu? Tentu ya nggak bisa. Tetapi setidaknya 70-80% lu udah bisa dapet. Itu bagaimana kalau gue masuk sesuai aturan, gue keluar juga sesuai aturan. Karena itulah kita punya yang namanya apa aturan-aturan untuk masuk dan aturan-aturan untuk keluar. Aturan untuk masuk clear ya, ada money spot, ada comet, ada apa di situ, ada pullback lah dan lain sebagainya ada di situ. Kemudian aturan untuk keluar kita punya trailing stop. Tinggal lu mau pakai yang mana, konsisten aja. Lu mau pakai yang 7-Eleven, lu mau pakai yang EMA 20, EMA 50, konsisten aja di situ. Atau lu mau pakai market structure. Ya itu kan semua ada di e-course ya. Itu semua clear gitu loh. Clear. Ya agar apa? Emosi kita nggak jalan. Sistem limbik kita itu tidak terkontaminasi, tetapi itu sudah kita latih agar ya udah lu ikut aturan itu. Kalau aturan tidak membuat tidak checklist aturan kita tidak menghadirkan sinyal untuk kita masuk, kita nggak masuk. Gitu. Kalau dia tidak kena ke trailing stop kita, kita nggak keluar. Gitu, ya. Oke. Jadi teman-teman harus itu ya, tinggal itu ya. Saya tidak perlu menang di semua posisi. Saya hanya perlu membiarkan sistem saya bekerja dan tidak mengganggu prosesnya dengan emosi saya. Ya, ini pahami ini ya. Ini pahami banget ya. Ya, saya bikin quote-quote begini sebenarnya saya tidak pintar dalam hal ini. Cuman karena jurnal saya, jadi saya terpaksa harus apa ngasih tahu diri saya sendiri bahwa ya memang kita nggak perlu menang di dalam setiap posisi. Gue nggak perlu harus setiap kali posisi gue harus mengharapkan menang. Enggak. Ya, tetapi saya hanya perlu membiarkan sistem saya bekerja karena gue tahu win rate gue berapa dan saya tidak mau mengganggu prosesnya dengan emosi. Ya, oke. Nah, next saya mau tutup ini. Teman-teman lihat ya, bagaimana kita menjinakkan otak kita. Pasti dengan trading system. Kenapa trading system itu penting? Ya karena itu. Bagaimana sebenarnya ini jangan bilang menjinakkan otak ya. Bagaimana kita menjinakkan emosi? Ya, bagaimana kita menjinakkan emosi kita saat kita trading? Yang satu adalah trading plan. Tulis trading plan-nya. Ya, jadi lu udah trade the plan. Ketika rencana sudah tertulis, kamu tidak lagi berpikir di tempat. Ya, ngerti ya? Tidak lagi berpikir di tempat. Nah, itulah makanya jangan ngeliatin chat setiap hari. Apa sampai 9 to 5 segala macam nggak perlu. 9 to 5 kan nggak ada ya. 9 to 4. Ya, nggak perlu lakukan itu. Jadi lu tutup aja pokoknya dia sesuai rencana sudah hidup berjalan.
Ya, bikin checklist. Checklist aturannya lu untuk masuknya seperti apa. Checklist aja, semua checklist itu ada. Ya, begitu dia udah sesuai dengan checklist lu, ajar. Ya, buat entry-nya, ya, buat exit-nya udah pastilah. Teman-teman udah tahu kan exit-nya seperti apa. Risk per trade. Ya, risk per trade kita cuma 1-2%. 1% bahkan yang kita sarankan kan. Tidak perlu harus naikin sampai ada yang sampai risk per trade-nya 10% segala macam. Nggak perlu. Resiko kecil itu membuat amigdala kita tidak aktif. Ya kenapa? Karena kita masih bisa mentoleransi resikonya. Risk per trade itu adalah resiko yang kita bisa toleransikan. Jadi kalau itu bisa lu tolerir, maka ya lu nggak perlu harus nggak perlu harus eh, apa ya sehingga sampai membuat emosi lu berjalan gitu. Yang ketiga adalah jurnal dan jangan lupa setelah lu jurnal evaluasi dong. Dengan lu evaluasi lu berkembang. Ya membuat habit baru gitu kan sehingga ya limbik sistemnya lu ya berkembang gitu loh terlatih ya jurnal itu kan membuat prefrontal cortex lu bekerja kan kita berpikir terus gue jurnal ya kenapa gue masuk di sini ya kenapa gue begini kenapa gue begitu gitu kan dengan lu jurnal otomatis sebenarnya lu melakukan evaluasi terhadap apa yang lu lakukan nah kalau lu melakukan evaluasi terhadap apa yang lu lakukan lu tambah pinter atau tambah bodoh gitu ya jadi tinggal tinggal teman-teman lihat aja saat kita mencatat dan evaluasi prefrontal cortex kita dilatih untuk aktif ini juga melatih otak mengenali pola pola untuk ini ya sistemnya kita ya bukan hanya emosi ya pola juga bisa teman-teman lihat deh kenapa lu rugi terus pasti ada polanya kalau lu catat lu pasti akan bisa melihat itu nah otak kita itu yang kita yang dikenal sama otak kita kan nggak ada salah nggak ada benar ya kan? Apakah ini adalah yang sering lo lakukan? Nah, itu yang terus diulangin sama otak kita. Gitu. Kalau misalnya ada kejadian ini dan lu tidak menemukan cara untuk mengatasinya, maka otak animalnya lu ya amigdalanya lu akan aktif untuk memproteksinya lu, memproteksi lu ya nanti oh ini gue nggak tahu nih apa yang harus gue lakukan dia akan proteksi proteksi dengan cara apa ya dengan cara yang dia tahu ya apa marah-marah emosi dan lain sebagainya kenapa itu adalah sebuah kita bilang apa ya manifestasi dari apa yang tersimpan di dalam otaknya lu tindakannya lu adalah manifestasi dari apa yang tersimpan di dalam otaknya lu memang sudah lu latih untuk itu autopilotnya lu ya manifestasi benar lah ya manifestasi ya ya jadi teman-teman harus journaling termasuk kalau lu mau apa jurnal ini kan sebenarnya bukan buat trading doang ya. Lu kalau dalam hidup sehari-hari lu jurnal pasti lu akan melihat ada sebuah perbedaan antara lu hidup tanpa jurnal dengan hidup dengan jurnal. Lihat aja. Ya kemudian batasi waktu tradingnya lu. Lu nggak perlu harus 24 jam di market. Lu tidak perlu harus dari jam 9 sampai jam 4 sore melototin chart karena nggak ada gunanya. Ya, dia tidak akan nongolin sistem setiap saat kecuali lu scalping. Ya, scalping pun ada waktunya kok. Mereka batasi kok. Misalnya contoh di pagi hari toh atau di sore hari untuk saham kan. Kenapa? Karena di situ likuiditas yang besar di daerah situ. Ya kalau di tengah-tengahnya biasanya nggak ada likuiditasnya. Jadi buat apa? Ya jangan terlalu lama mantengin chart, otak bisa lelah dan kembali ke sistem emosional. Lu kalau nggak ada setup sama sekali keluar di situ, lu akan maksain untuk jadi setup itu. Ya. Jadi gunakan waktu alarm ini saya pakai nih ya. Saya kalau di forex saya ada alarm untuk jam Eropa, ada alarm untuk jam New York ya Amerika. Udah di luar itu saya nggak mau eh, buang-buang waktu gitu loh menurut saya gitu ya. Cuma buat mantengin chat itu nggak ada. Nggak lu aturan lu udah clear kan? Ya kan aturan lu udah clear kan? Kalau aturan lu udah clear, maka ya udah lu ngapain lagi? Tunggu tunggu semua aturan entry lu keluar, baru lu entry. Nggak ada nggak ada keluar aturan itu, ngapain lu entry?
Gitu. Itu kan clear banget kan harusnya kan? Itu harusnya menjadi em, yang harus dilakukan oleh trader. Lu kalau mau konsisten ya kurang lebih begitu. Makanya yang penting adalah apa? Latih kerja otak lu. Punya trading system. Ya kemudian risk management lu oke. Ya tiga hal ini nih, mana sih? Ya entry, ya aturan aturan entry yang jelas, risk management yang ketat, psikologi yang terjaga, jurnal. Udah clear. Gitu. Jadi kalau semua jawaban teman-teman, ya semua pertanyaan teman-teman itu pasti muaranya ke sini. Ya, isinya itu pasti ngelatih otak kita. Poinnya itu di situ, ngelatih otak kita. Kalau lu udah tahu cara kerja otak kita, ini kan sebenarnya NLP kan, neuro linguistic program. Kalau itu kan language ya kan, tapi kita nggak usah main-main sampai ke NLP lah. Lu cuma perlu tahu bagaimana kerjanya. Di situ ada prefrontal cortex, ingat, di situ ada limbiknya. Ya, limbik itu sebenarnya adalah catatan dari apa yang lu lakukan. Gitu aja. Catatan dari apa yang lu lakukan. Jadi kalau lu melakukan sesuatu yang berulang-ulang, maka itu akan dicatat dalam memorinya lu, di limbiknya lu. Nah, kalau lu trading semua sesuai dengan aturan, sesuai dengan trading system, maka itu akan jadi habit yang dicatat dalam limbik sistemnya lu. Kapan dia bereaksi? Nanti reaksinya, autopilotnya, itu akan membuat dia dia mempertahankan lu. Kalau misalnya lu ngelatih dia dengan trading system yang benar, yang sesuai dengan apa yang lu udah yakini win rate-nya dan segala macam, pada saat lu bikin salah, maka akan ada kayak apa ya kita bilang ya, langsung teng gitu, oh lu salah lu. Ngomong gampangnya gini lah, kayak lu udah tahu ya dosa-dosa yang tidak boleh dilakukan kan, ya dari agama segala macam semua kan sudah ngomong ini, oh lu nggak boleh begini begini begini. Begitu lu lakukan, kan ada semacam kayak kita bilang apa ya, kayak hati nurani gitulah ya, teng gitu, gue salah nih, gitu ada ya. Nah itu harus bisa dilatih di dalam tradingnya lu. Ya, bagaimana latihnya ya itu tadi. Kenapa trading system itu penting? Karena itu akan bisa menjadi habitnya lu. Dan kalau lu melakukan itu terus, maka itu akan dicatat di dalam sistem memorinya lu, limbic sistemnya lu. Begitu limbic sistemnya lu terlatih, maka reaksi lu akan bagus. Itu poinnya, ya poinnya. Kenapa lu harus punya trading system? Kalau lu ngandalin sinyal terus, lu ngandalin feeling terus, tidak akan merubah apapun dalam tradingnya lu. Jadi kalau lu mau berubah, maka diri lu. Latihlah diri lu, bangunlah habit itu. Ya, bangunlah kebiasaan-kebiasaan yang benar. Ya, kebiasaan yang benar yang lu bangun itu akan ngelatih otak sistem limbiknya lu, otak kecilnya lu, otak binatangnya lu gitu. Ya. Oke? Ya, harusnya cukup clear lah ya, teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman ngelatih inilah, selalu ngelatih ini, ya ngelatih ini ya plus sistemnya segala macam. Yang saya mau bilang ya teman-teman ya, kalau lu nggak latih, lu nggak punya trading system, nggak punya apa-apa, ya reaksi lu akan bolak-balik ya begitu aja, bolak-balik ya akhirnya nanti jadi rugi lagi dan sebagainya. Oke. Em, Forex kita ada sih Bu. Nanti nanti itu deh Bu. Nanti saya baru share ya mengenai forex ya. Soalnya kayaknya untuk sekarang saya itu benar-benar lah untuk yang forex ya kita benar-benar lah sedang itu ya masih ngobok-ngobok. Ya moga-moga 1-2 bulan ini bisa 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 udah benar-benar di finalis untuk trading sistemnya. Nah kalau udah itu eh, eh, kita baru benar-benar aktifin untuk yang grup forexnya ya. Ya, oke. Oke, untuk hari ini saya pikir cukup dulu ya teman-teman ya. Em, ya, oke ya. Untuk hari ini saya pikir segini dulu, teman-teman. Ya, semoga ini sih paling cuma berapa berapa pertanyaan doang ya. Tapi moga-moga udah bisa menjawab em, hampir sebagian besar pertanyaan-pertanyaan ada ya. Ada rohnya nanti minggu depan aja ya, Bu ya. Oh iya, minggu depan ya. Ya, pertanyaannya minggu depan aja lah. Ya, kita kita akan itu ya masuk ke dalam pertanyaannya Q&A ya minggu depan aja. Nanti mungkin saya di grup juga boleh kali Bu. Ya. Oke, untuk hari ini saya pikir saya cukupkan dulu ya.
Sekian dulu teman-teman. Happy weekend ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Saya izin pamit. God bless.